Oke, baik. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Jakfar dalam mata kuliah Analisis Real Universitas Negeri Surabaya. Ya, kali ini kita ingin membahas mengenai persekitaran suatu titik. Ya, jadi gongnya kita harus paham apa itu persekitaran suatu titik. Tujuan kedua, kita bisa menyelesaikan masalah terkait persekitaran. Oke. Oke, kita mulai dengan definisi terlebih dahulu ya. Definisi 1.7. Diberikan A bilangan real dan epsilon bilangan real juga ya. Di sini si epsilon harus lebih besar dari 0. Oke. Maka definisi persekitaran titik A dengan jari-jari epsilon itu adalah, jadi simbolnya adalah ini ya, V indeks epsilon dari A. Ini cara bacanya persekitaran titik A, jari-jarinya epsilon. Itu adalah himpunan semua bilangan real X yang jaraknya terhadap A kurang dari epsilon ya. Di dalam matematik jarak titik E ke A itu bisa direpresentasikan sebagai ini, nilai mutlak X min A. Ini adalah jarak dari E ke A ya. Jadi secara simbolik, apa itu persekitaran titik A jari-jari epsilon? Itu adalah himpunan semua titik-titik X, semua bilangan real X yang jaraknya ke A kurang dari epsilon. Oke, sampai sini dipahami terlebih dahulu. Jadi persekitaran titik A jari-jari epsilon itu adalah himpunan semua bilangan-bilangan real yang jaraknya ke A kurang dari epsilon. Ya, secara simbolik berarti yang memenuhi nilai mutlak X min A kurang dari epsilon. Kita sudah tahu makna dari nilai mutlak X min A kurang dari epsilon, itu bisa kita jabarkan menjadi ini ya. Berarti X min A lebih dari min epsilon dan kurang dari epsilon ya. Lebih halus lagi penjabarannya itu seperti ini. Nah, ini ketiga ruas ditambah dengan A, akhirnya diperoleh ini. Sehingga persekitaran titik A jari-jari epsilon sekarang dapat diartikan sebagai himpunan semua titik-titik atau bilangan-bilangan real yang ada di antara X min epsilon sampai A min epsilon. Tentu A plus epsilon ini saya typo ya, jadi saya ganti dulu. Nah, ini ya. Jadi persekitaran titik A jari-jari epsilon bisa kita pandang sebagai interval terbuka di mana batas kanannya adalah A plus epsilon dan batas kirinya adalah A min epsilon. Ya. Sebagai contoh, Pak, kalau persekitaran titik 5 jari-jari 2 itu apa? Itu adalah interval terbuka ya, atau himpunan titik-titik yang ada di antara 3 dan 7. Pak, 3 dan 7 dari mana? Ya, substitusi nilai A dan epsilon. Di sini A-nya kan 5, epsilonnya 2. Berarti 7 ini diperoleh dari 5 tambah 2 dan 3 diperoleh dari 5 kurangi 2 gitu ya. Nah, secara geometris biar kalian lebih paham lagi apa itu persekitaran titik A jari-jari epsilon. Misal kita punya garis bilangan real di sini ya. Terus titik A adalah ini misal. Maka pertama kita cari dulu ya titik-titik yang jaraknya ke A kurang dari epsilon. Nah, salah satu contohnya ini. Ini jaraknya kan kurang dari epsilon. Kalau misal epsilonnya segini, ya.
dari kiri, dari kanan maupun dari kiri. Pak, titik yang lain yang jaraknya ke A kurang dari epsilon yang mana? Bisa ini. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Bahkan A-nya sendiri ya merupakan ada di jaraknya ke A kurang dari epsilon. Kenapa? Karena A min A 0, jaraknya 0 kan kurang dari epsilon ya. Nah, kalau ini dihimpun semua titik-titik ini, maka akan memperoleh suatu interval ya. Interval terbuka, jadi ujung kanan dan ujung kirinya nggak ikut, di mana ujung kanannya A plus epsilon dan ujung kirinya A min epsilon. Kenapa nggak ikut, Pak? Karena titik di ujung ini tidak memenuhi syarat keanggotaan persekitaran titik A. Syaratnya kan jaraknya harus kurang dari epsilon. Kalau pas di titik ini, jaraknya malah sama dengan epsilon, tidak kurang dari. Ya, oke. Jadi persekitaran titik A jari-jari epsilon itu adalah interval terbuka, ujung kanannya A plus epsilon, ujung kirinya A min epsilon. Sampai sini paham dong ya. Oke, kita lanjut. Ternyata persekitaran titik A berjari-jari epsilon ini punya teorema ya. Teoremanya seperti berikut. Diberikan A dan epsilon bilangan real ya. Jika X selalu ada di dalam persekitaran titik A jari-jari epsilon, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 berapapun epsilonnya, maka X sama dengan A. Oke. Artinya gini, carilah titik X yang selalu ada di persekitaran titik A jari-jari epsilon. Epsilonnya berapa, Pak? Berapapun. Jadi epsilonnya jari-jarinya diperbesar atau diperkecil pun, X ini selalu ada di sini. Maka satu-satunya X yang memenuhi hal tersebut itu adalah si A. Gitu ya. Oke, biar lebih paham kita bahas buktinya ya. Karena ini teorema, berarti kita harus membuktikan. Bukti. Pertama, diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0. Epsilonnya sebarang, bisa besar, bisa kecil, asal bilangan itu positif, gitu ya. Terus diketahui X selalu ada di dalam persekitaran titik A jari-jari epsilon. Yang mau kita buktikan adalah apakah si X sama dengan A, gitu ya. Oke. Secara simbolik, X selalu di dalam persekitaran titik A jari-jari epsilon bisa kita tulis seperti ini dong, ya. X di dalam persekitaran titik A jari-jari epsilon. Sesuai definisi persekitaran, apa artinya X ada di dalam persekitaran titik A berjari-jari epsilon? Sesuai definisi, itu artinya jarak X ke A kurang dari epsilon dong. Atau nilai mutlak X min A kurang dari epsilon dong. Ya. Ingat, sifat nilai mutlak kan selalu non-negatif. Jadi dia lebih besar atau sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini kemarin kita ada teorema ya. Jadi ketika bilangan positif ini selalu kurang dari epsilon, berapapun epsilonnya, maka mau nggak mau si bilangan tersebut ya emang harus sama dengan 0 ya. Nah, jarak titik A ke X sama dengan 0 artinya si X ya sama dengan A dong. Oke, terbukti. Nah, biar lebih paham lagi tentang persekitaran titik A jari-jari epsilon, maka silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut, ada banyak di sini. Ini tentang nilai mutlak nomor 1 sampai 7, nomor 8 sampai 14 tentang nilai mutlak, dan yang terakhir 15 sampai 19. Di sini ada 2 soal mengenai persekitaran nih ya. Oke. Misal kita bahas sekilas nomor 17 ya. Tunjukkan jika
A dan B tidak sama, ya, maka ada persekitaran titik A yaitu U dan persekitaran titik B yaitu V, sehingga irisan keduanya tidak sama dengan 0. Maka gimana cara menunjukkannya? Berarti kita harus cari berapa jari-jari persekitaran titik A, berapa jari-jari persekitaran titik B, agar irisan kedua persekitaran tersebut itu tidak ada, tidak beririsan atau kosong gitu ya. Simpelnya gini, saya kasih ilustrasi sebentar. Misal ini garis bilangan real, ya. Ini adalah titik A, di sini titik B. Nah, sekarang kita bikin persekitaran titik A dan persekitaran titik B biar tidak beririsan. Ya udah, saya buat aja persekitaran titik A dari sini ke sono, persekitaran titik B dari sini ke sono. Nah, berapa jari-jarinya agar tidak beririsan kedua persekitaran ini? Yuk, berapa? Maka jawabannya adalah, ya kalau bisa jari-jarinya itu kurang dari setengah jarak A ke B, Pak. Ya toh? Jadi kita pilih jari-jarinya kurang dari jarak A ke B. Jarak A ke B itu berapa? Nilai mutlak A min B. Ini menyatakan jarak dari A ke B. Kalau bisa kurang dari setengahnya, berarti ya seperempatnya. Sudah. Oke, inilah jari-jarinya yang kita pilih untuk persekitaran titik A maupun persekitaran titik B. Sehingga persekitaran titik A, jari-jari epsilon ini, kalau kita iriskan dengan persekitaran, di soal ini simbol persekitarannya dibedakan ya, satu V, satunya U. Ini nanti akan sama dengan himpunan kosong, gitu ya. Jadi kuncinya ini. Oke, kita sampai di sini saja. Semoga ilmunya barokah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.